Ini Pak SBY ini juga yang sudah lama bersemedi, ini juga ikut-ikutan ini. Nah, ya, harusnya menjauhkan dari hiruk pikuk politik, malah berkomentar bila keputusan mengembalikan sistem coblosan akan menimbulkan chaos. Walah, ini Pak Mantan ini mempertanyakan juga ini landasan pergantian sistem itu dasarnya opo toh ini. Dia tanya gitu. Toh tidak ada kedaruratan atau kegentingan kok akan diganti tuh janjane opo toh itu. Ini kata Pak SBY ini. Selain itu beliau juga apakah perubahan dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi? Itu katanya Pak SBY ini. Nah, ini cara berkomentar Pak SBY malah membuat malu kita ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam Rahayu, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Nah, ini menarik untuk disimak perkembangan situasi politik tanah air. Nah, kemarin lagi-lagi dari kubu koalisi perubahan makin menggerakkan ini tuas pemanas api ke angka lebih tinggi biar mendidih ini semakin dibuat-buat ini. Pasalnya salah satu pendukung Anies garis keras itu Pak Denny Indrayana disebut membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem coblosan pemilu nanti. Wow. Nah, yakni dengan sistem proporsional tertutup katanya, keputusan sudah diambil oleh MK. Nah, faktanya sampai sekarang putusan itu belum ada. Ini kan bahaya. Nah, jadi begini. Penting ditegaskan, ini Om Begawan ini jelas-jelas lebih setuju dengan proporsional terbuka. Ya, lebih demokratis dan berkeadilan. Tidak ada yang namanya maklar politik nanti. Itu sikap pribadi saya loh. Sikapnya Om Begawan itu pilih terbuka. Nah, entah di episode keberapa itu, saya sudah pernah itu membedah bareng-bareng masalah sistem pemilu terbuka atau tertutup. Nah, putusan belum diambil oleh MK. Tapi mengapa Pak Denny Indrayana ini sudah membuka ke publik? Ini kan tidak boleh, ini tidak benar nih. Apa yang disampaikan Pak Denny kemudian direspon beramai-ramai oleh publik, oleh para pendukung koalisi perubahan termasuk yang khusus ini. Termasuk di dalamnya mantan Presiden SBY dengan beropini seakan-akan sistem proporsional terbuka tidak digendaki oleh pemerintah. Ini kan jadi nggak bener nih, ini tidak tepat, nah, ini keliru ini. Makanya kemudian Pak Mahfud, Pak Jimli dan lainnya ikut turun tangan. Wah, ini kalau nggak segera diselesaikan bisa membuat masyarakat bingung dan bisa berbahaya. Bahkan 8 parpol di parlemen non PDIP, mereka satu suara loh, menolak sistem proporsional tertutup. Nah, kini saat ini isu yang sama berhasil dinaikkan oleh Pak Denny Indrayana. Giliran 8 fraksi di DPR mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka masih memandang sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan demokrasi jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup dan berkeadilan itu. Kegaduhan semacam ini memang jadi target mereka agar ada anggapan pemerintahlah yang jadi penyebab semua ini. Oh, ini pikirannya pikiran kotor aja ini mereka ini. Nah, turun tangannya mereka juga bukan soal setuju atau tidak setuju sistem pencoblosan itu, melainkan ada yang dilanggar oleh Pak Denny. Nah, jadi pada episode petang ini, Om Begawan yang saya sampaikan ini, yang mau kita bedah bersama-sama, bukan soal keputusan MK-nya. Namun di mana letak kesalahan Pak Denny ini? Dan kita pasti dukung Pak Mahfud agar pihak kepolisian mencari siapa yang membocorkan peta kekuatan di MK ini soal putusan tersebut katanya terpecah menjadi 2 harapan, tertutup atau terbuka ini. Atas warning yang diberikan Pak Mahfud, Pak Denny keder juga ini. Ngewel ini, gemeteran ini nih. Bahasa Indonesianya tuh ngewel tuh gemeteran itu. Atau malah kalau ketemu
Pak Mahfud bisa ngompol beneran itu, tapi ngompol ngomongin politik, bukan ngompol pipis, bukan itu. Pak Denny berdalih, dia tidak membocorkan rahasia negara loh, katanya. Dia hanya menyampaikan informasi dari orang yang kredibel. Ya, sama saja ini. Nah, gimana ini Pak Denny ini? Orang tahu hukum itu ya kayak terus bisa dibuat main-mainan ini, hukum seenaknya dimain-main ini. Katanya perkembangan persidangan harus dipantau, dimonitoring gitu loh. Wah, asal ngomong aja loh. Gini loh Pak Denny. Ini saya tidak guru ini, Om Begawan tidak guru. Soal mengawasi persidangan dan bagaimana keputusan hakim MK, saya setuju. Kita awasi bersama-sama. Tapi pernyataan Pak Denny, kalau hakim MK memutuskan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup itu jelas tuduhan berat. Alah iya loh. Apalagi Pak Denny sampai bisa menyebutkan loh, 6 hakim setuju proporsional tertutup dan 3 lainnya tidak. Loh ini kan sudah detail sekali. Ini rahasia MK ini bisa bocor ini seperti ini kan nggak bener ini, ciloko ini. Bukankah itu menandakan Anda tahu benar peta maupun sikap ke-9 hakim MK ini? Nah ini Mas Denny tidak usah berdalih atau ngeles gitu loh. Kalau Anda sudah memilih frasa atau kalimat akan memutuskan seolah-olah mau cuci tangan ini. Oh, ingat loh. Yang Anda hadapi ini Pak Mahfud MD loh. Juga pakar hukum tata negara. Oh, jangan salah. Kalau kata akan memutuskan tidak diteruskan dengan kalimat mengembalikan ke proporsional tertutup, Anda aman. Lah, yang Anda sampaikan termasuk komposisi hakim MK juga yang terbelah. Lah, ini kan bisa disebutkan ini perkara yang sangat berbahaya ini. Makanya para pendukung Anda berusaha ikut bantu cuci tangan. Pak Hidayat Nur Wahid, wakil ketua MPR dari PKS. Kita tahu toh, PKS berada di kubu mana. Bicara ke media agar publik fokus mendebatkan keputusan MK tersebut. Dibanding mempersoalkan isu bocornya keputusan MK. Lah atau bocornya rahasia negara. Loh, ini MK itu belum membahas apa-apa loh, Pak. Ini Pak Hidayat Nur Wahid juga harus paham ini belum membahas itu MK itu. Kenapa kita harus meributkan hal itu? Kalau ternyata keputusan MK menolak gugatan, nah, gimana ayo? Nah, saya tahu loh ini. Jika MK menolak gugatan atas pasal itu, pasti kalian akan bicara. Nah, kita pantas berterima kasih kepada Pak Denny. Mesti begitu. Yang dari awal mengungkapkan akan adanya keputusan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Nah, ya kan? Tahulah gimana trik-trik kalian main politik ini. Om Begawan sudah paham itu. Atau jika MK memutuskan mengembalikan ke proporsional tertutup, kalian juga akan bicara. Nah, ternyata apa yang disampaikan Pak Denny benar toh? Oh, nggak salah toh? Jangan begitulah. Jangan main politik seperti itu, namanya licik itu, menyesatkan dan mengajak masyarakat untuk membangun ketidakpercayaan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi ini. Ini jelas ini ajakan yang berbahaya dalam kehidupan bernegara. Dalam bahasa hukumnya, itu upaya mendelegitimasi peradilan. Ini berbahasa, ini ciloko ini kalau diterus-teruskan. Ini tidak boleh, kita bersikap begitu. Nah, sedangkan Pak Jimli Asidiki, mantan ketua MK mengaku prihatin dengan ulah Pak Denny ini. Beliau bilang harusnya orang luar tidak membuat konklusi sebelum sebuah perkara tuntas disidangkan. Sebagai seorang lawyer, mestinya Pak Denny kan sangat paham jika hal ini yang disampaikan itu bersifat rahasia. Ya saking gregetannya Pak Jimli itu, bila ada sanksi yang dikenakan pada Pak Denny itu sebuah kepantasan, harusnya diberi sanksi ini. Nah, dari Pak Denny, ajakan memantau atau mengawasi atau memonitoring itu tidak masalah, nggak masalah itu, tidak ada persoalan. Tapi diskursus yang dibangun Pak Denny ini menyesatkan publik. Publik jadi bingung dan bertanya-tanya, mengarahkan masyarakat dengan cara tidak baik. Nah, cara Pak Denny ini bisa kita asumsikan sejalan dengan beberapa pernyataan lain. Ya, misalnya pemilu akan berlangsung curang dan intimidatif, seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye.
ada dana besar untuk mengundur pemilu atau merubah konstitusi supaya periode Pak Jokowi bisa 3 kali. Ini kan ciloko ini. Itu disampaikan Pak Benny Kaharman. Nah, bisa dicermati upaya-upaya mendelegitimasi pemilu 2024 yang bersumber dari ketakutan koalisi perubahan. Loh iya loh, jika Pak Anies Baswedan capres mereka akan mudah kalah. Nah, seperti kita tahu, sistem pemilu di negara kita ini, atau lebih tepatnya memilih wakil rakyat dengan nama caleg, calon legislatif ini, iya toh, disebut dengan proporsional terbuka. Nah, sementara di zaman Orde Baru, kita hanya memilih nama partai. Dan nama caleg hanya disimpan di KPU. Orang yang ngerti ini. Tapi ternyata sistem proporsional terbuka inilah yang digugat oleh 6 orang. Beberapa di antaranya ya orang partai sendiri. Aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, MK sudah menyelesaikan persidangan tentang hal itu. Nah, saat ini kita tinggal menunggu apa keputusan MK. Nah, ini masalahnya Pak Denny mengklaim jika hakim MK memutuskan akan mengembalikan sistem pemilihan dengan proporsional tertutup, seolah-olah sudah diputuskan. Ciloko ini. Ini mantan Wamenkumham ini mengaku mendapatkan informasi dari sumber orang yang kredibel. Tenan apa ora ini. Bahkan pria yang sudah lama tinggal di luar negeri itu bisa menggambarkan terdapat perbedaan pendapat di antara hakim MK. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, jumlah hakim MK itu ada 9, kalau belum tahu. Dan digambarkan oleh mantan pejabat zaman Pak SBY ini, yang 6 hakim setuju dengan sistem proporsional dikembalikan lagi ke masa dulu, tertutup, yakni proporsional tertutup itu tadi, meski 3 hakim lainnya menyatakan menolak. Nah, dalam istilah hukum disebut dissenting opinion. Nah, perbedaan kesimpulan atau tidak satu suara. Nah, ini akhirnya voting. Nah, ini Pak SBY ini juga yang sudah lama bersemedi, ini juga ikut-ikutan ini. Nah, ya, harusnya menjauhkan dari hiruk pikuk politik, malah berkomentar bila keputusan mengembalikan sistem coblosan akan menimbulkan chaos. Walah, ini Pak mantan ini mempertanyakan juga ini landasan pergantian sistem itu dasarnya opo toh ini. Dia tanya gitu. Toh tidak ada kedaruratan atau kegentingan kok akan diganti tuh janjane opo toh itu. Ini kata Pak SBY ini. Selain itu beliau juga apakah perubahan dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi? Itu katanya Pak SBY ini. Nah, ini cara berkomentar Pak SBY malah membuat malu kita ini. Bukan hanya bagi Demokrat ini, bagi koalisi perubahan juga begitu. Bagi Mas AHY terutama, tapi juga bagi kita sebagai orang rakyat yang pernah dipimpinnya. Rakyat Indonesia ini juga malu tuh. Seorang mantan presiden kan mestinya tahu batasan-batasan. Mana hal-hal yang bisa dan dapat dibuka ke publik itu harus ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Dan mana hal-hal yang mesti kita tunggu untuk disampaikan oleh yang berwenang terlebih dahulu. Masa diorkestrasi bekas bawahannya Pak SBY kok yang ngikut aja, orang ngelek, orang memperingatkan lah, tidak menghentikan lah. Bagaimana ini? Daripada nanti ditampol oleh Pak Mahfud, nanti kan malah jadi baper ini Pak SBY. Lalu Pak Denny saja loh, ngregeli itu gemeteran loh, dengan warning dari Pak Mahfud ini kok. Nah, sudah benar. Panjenengan diam di rumah itu sudah benar Pak SBY ini. Ya melukis saja lah, bernyanyi, sesekali melihat tim Lavani bertanding. Itu jauh lebih menenteramkan hatinya Pak SBY. Jadi biarkanlah menunggu keputusan MK. Jangan dibuat sesuatu yang membingungkan kepada rakyat. Gitu aja ya, pesan Om Begawan. Sampai jumpa dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.